Menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yakni Panji Gumilang belum ditahan. Alasan belum ditahannya Panji Gumilang lantaran dirinya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, diketahui saudara bahwa status penahanan Panji Gumilang ditentukan dalam 1x24 jam. Seperti diketahui, Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Sebelum penetapan tersebut, Panji Gumilang diperiksa selama 4 jam sejak sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo, menyampaikan hal tersebut. Dalam kasus itu, Barreskrim Polri sudah memeriksa sekitar 40 saksi dan 17 saksi ahli sejak Selasa lalu. Juhandani menyampaikan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam waktu sekitar 1x24 jam. Diketahui saudara, Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk informasi lebih lanjut, pihaknya akan melihat perkembangan penyidikan terhadap Panji Gumilang. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun, serta pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.